أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mimiknya. Alhamdulillah, kita memuji Allah dan bersyukur kehadiratnya bisa berkumpul bertemu dalam rangka kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan peristiwa besar dari peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk terakhir kalinya. Peperangan besar yang dipimpin langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk terakhir kali ya, yang jumlahnya di zaman Rasul juga terbanyak, tidak kurang dari 30.000 sahabat, yaitu perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir dari pertemuan kita mengizinkan dengan segera, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegur beliau. Begitu cepatnya memberikan uzur bagi orang-orang munafik, mereka tidak berangkat untuk jihad. Sehingga ketika Allah turunkan ayat afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaku wa ta'lamal kadzibin, Allah memaafkan dirimu. Berarti Rasulullah terjadi khilaf, salah. Rasul nggak salah ketika mengizinkan mereka, nggak salah, karena Allah akan memberikan penjelasan bahwa sengaja Allah tidak ikut sertakan munafik di perang Tabuk dan perang-perang yang di sana ada nilai keimanan yang besar, sebagai bentuk penyaringan. Dan dari sini terlihat bagaimana kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang Rasulullah berikan uzur pada dasarnya nggak semua orang munafik. Yang pertama jelas orang yang sudah nggak punya kemampuan, tidak punya kemampuan karena usia atau perbekalan. Ini sah, mereka betul-betul dapat uzur. Kenapa? Madinah Tabuk 700 km. Nggak sembarangan kan? Berarti harus orang yang fisiknya kuat, punya perbekalan cukup, atau yang mendapatkan suplai dari beberapa sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang memang Rasulullah berikan amanah untuk menjaga Madinah, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umi Maktum. Ya, mereka memang tidak diberangkatkan. Yang ketiga,
Orang yang awalnya tidak berangkat tapi nyusul. Seperti yang kita telah kisahkan, yaitu antara lain Abu Khaisamah radhiyallahu taala anhu. Sempat balik tapi kemudian nyusul lagi. Yang keempat, orang-orang yang jujur karena kesalahannya, hawa nafsunya, awalnya pengen ikut tapi kemudian karena musim panen, karena sebentar lagi ya metik kurma dan lain seterusnya, maka mereka nanti pun jujur di hadapan Rasul tidak ikut Tabuk. Seperti halnya Ka'ab bin Malik. Ini nggak ikut tapi jujur di hadapan Rasul, saya jujur, saya salah. Sampai nanti ada hukuman khususnya. Nah, yang kelima adalah orang-orang munafik. Yang mana mereka mencari-cari alasan supaya tidak ikut. Maka Allah Subhanahu wa taala pertegas, innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi orang-orang munafik yang minta udzur, minta izin kepadamu wahai Muhammad, mereka itu bukan golongan orang yang beriman dengan Allah, dengan hari akhir. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadu. Lihat ini, Masya Allah, orang munafik itu secara lahiriah sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar tauhid, belajar akidah, itu kan ada Islam, iman, ihsan. Kalau satu istilah ini ada di dalam satu nas, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, ada lafadz iman sendirian, berarti iman di situ mencakup juga Islam. Ada lafadz Islam dalam satu nas Al-Quran misalnya, maka Islam di situ juga mencakup iman. Dan kalau keduanya sudah bersatu, berkolaborasi, maka potensi untuk menggapai ihsan itu besar sekali. Tapi kalau mereka bersatu antara iman dan Islam, pasti ada perbedaannya. Islam adalah bagaimana kita melakukan ketaatan dalam versi dhahir atau lahiriah. Seperti kita sholat dhahir, seperti kita berpuasa, seperti kita haji. Rukun Islam itu semuanya menunjukkan Islam secara fisik. Berbeda dengan rukun iman. Iman segala ketaatan kita kepada Allah yang sifatnya batin atau hati. Gak ada orang yang bisa lihat, betul-betul antara kita dengan Sang Pencipta. Ini kalau iman sama Islam digabung. Artinya ketika kita kaum muslimin, ya, sebagian dari kita Masya Allah yang laki-lakinya sudah berusaha ikut apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara zahir, pakaiannya, ya, kemudian lihyahnya, ya, kemudian membuka mata kakinya, dan sebaliknya yang wanita juga sama. Mereka dengan jilbab yang panjangnya, yang tidak membentuk tubuhnya, bahkan ada yang total sampai menutup wajahnya. Berarti perkara kita berpakaian sebagaimana yang ada pada tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini masuk Islam atau masuk iman? Masuk apa, Mas? Islam atau iman? Islam. Kenapa? Karena zahir.
lahiriah. Jadi pesan kami, jangan kemudian mencukupkan kalau kita ini berbusana seperti hanya yang ada pada syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena para munafik di zaman Rasul juga sama kayak gitu. Mereka berpakaian pakaian para sahabat. Mereka beraksen, laki-lakinya juga berjenggot. Mereka juga tidak memanjangkan pakaiannya menutupi mata kaki. Itu munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun ada di level yang sama dengan kita hari ini secara zahir. Makanya jangan mencukupkan diri kita ini, kalau sudah berpakaian bahasa hari ini mungkin berpakaian sunnah Nabi, tidak cukup sampai di situ. Karena itu baru di level kita muslim. Karena tingkatan berikutnya mukmin, baru yang terakhir muhsin. Jadi kalau kita sudah berbangga diri di level ini, padahal ini level yang paling bawah, masih ada 2 level berikutnya. Dan yang membedakan ketiganya ini yaitu bagaimana mereka beramal sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari. Jadi orang munafik zaman dulu itu, kita kalau melihat hari ini mungkin dikira para sahabat itu, secara zahir sama dengan para sahabat. Tapi lihat ketika keimanan mereka terucap dari lisan, bercandaannya mereka katakan. Aku melihat orang-orang yang menemani peperangan Rasul adalah orang-orang yang akbaru butunan, yang perutnya paling besar, pengecut, paling banyak makan. Ini niatnya apa? Bercanda. Ini karena di tengah perjalanan, di tengah safar bareng Rasul. Bahasa hari ini untuk refreshing aja lah, biar gak sepaneng safarnya. Tapi berita ini ketika sampai kepada Rasul, kemudian mereka orang-orang munafik ini pengen minta maaf. Apa kata Rasul? Rasul sudah duluan mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan Allah, apakah dengan Rasulullah kalian jadikan itu sebagai alat bercandaan? Itu orang-orang munafik sudah megang kakinya Rasul. Bahkan saking banyaknya orang munafik, sebagian memegang kaki-kaki untanya Rasul. Mereka berkata, innama nahudu wa nal'ab. Ya Rasul, kami ini cuma bermain-main, bercanda-canda. Guyon ya Rasul, guyon. Ini belum serius loh ini. Mereka bilang guyon. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman kepada mereka, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah keluar, kalian sudah menjadi kufur yang mana sebelumnya kalian itu punya iman. Padahal ini bercanda konteksnya, apalagi kalau serius. Nah, ini orang munafik itu sebetulnya mereka minta izin kepadamu, karena sebetulnya nggak punya iman di hati mereka, pengen ngeles saja, nggak mau berjalan jauh 600-700 km untuk berperang, itu pun melawan negara adidaya Romawi saat itu. Makanya alasannya kan unik-unik, tapi semua Rasul terima. Makanya Rasulullah Allah tegur karena dengan segeranya itu memberikan uzur atau izin. Di antara mereka punya alasan, ya Rasul, saya ini kalau ketemu perempuan Romawi yang cantik-cantik gak kuat, bawaannya pengen nikahi mereka, nanti gak jadi perang. Ini kan alasan ramu tua asli ini, tapi itu disampaikan oleh orang-orang munafik. Bahkan orang munafik kalau dalam versi para ulama itu kan orang yang menyembunyikan kekufuran mereka dengan menampakkan
keislamannya. Tapi kalau versi lughah secara bahasa yang namanya nifaq ya, itu kan diambil dari nafaq. Nafaq itu bolong, lubang. Itu nafaq. Biasanya disandarkan kepada binatang-binatang yang punya lubang untuk masuk, punya lubang untuk keluar. Rong dinggo mlebu, rong dinggo metu. Itu kalau orang Arab menyebutnya nafaq. Orang munafik itu rata-rata kayak gitu karakternya. Mereka senantiasa menginjakkan sebelah kakinya di sebelah ini dan menginjakkan sebelah kakinya lainnya di sebelah sana. Mana yang lebih menguntungkan itu yang dibela. Itu karakter munafik dari dulu sampai hari ini sama. Ya, pokoknya mesti berdiri di atas dua kubu. Sebelah kakinya sudah ditaruh di kubu Rasul, sebelah kakinya pasti dibawa ke kubu musuh. Dari dulu, zaman dengan orang Quraisy sama. Mereka fisiknya ada di Madinah, tapi mereka punya mata-mata, punya orang-orang khusus yang membawa berita kondisi Madinah untuk orang Mekah. Ketika orang Mekah punya 5.000 pasukan di perang Ahzab, orang munafik bantu orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena merasa lebih banyakkan sana. Saya tak ikut kubu sana. Tapi kalau kebanyakan kaum muslimin, versi mereka menakar mereka, kalau kita yang menang, yaitu kaum muslimin yang menang, ikut kubunya kaum muslimin. Munafik itu dari dulu sampai hari ini tuh kayak gitu. Ya, mereka itu nggak cuma ada di sisi kita saja, di sisi musuh juga ada. Tapi terkadang bela kita. Kapan? Kalau kita versi mereka sedang kuat, ya, sedang aman. Makanya paling bisa kelihatan munafik di saat kaum muslimin diterpa kesulitan. Itu baru kelihatan munafiknya. Gak mungkin mereka ikut kita, gak mungkin. Mosok sedih bareng, ngoyo bareng. Mereka mesti cari yang menguntungkan bagi mereka. Tsumma kadzdzabahumullahu fi 'udrihim biqaulihi walau aradul khuruja li'addu lahu 'uddah walakin karihallahu in bi'atsahum fasabbatahum wa qila uq'udu ma'al qa'idi. Ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-46. Di sini Allah sedang memberikan ketetapannya. Jika mereka aslinya mau berangkat, ya mau keluar, la'addu lahum, tapi buktinya mereka nggak punya persiapan. Secara fisik mereka nggak mempersiapkan, ya. Secara perbekalan juga enggak. Walakin karihallahu in bi'ahum, akan tetapi Allah memang tidak suka atau benci keberangkatan mereka. Jadi Allah itu aslinya memang tidak ridho. Allah sengaja mereka tidak ikut. Biar yang ikut 30.000 pasukan itu merekalah orang-orang yang beriman. Fasabbatahum wa qila uq'udu ma'al qa'idin. Ya. Maka Allah melemahkan makar mereka. Ya, Allah melemahkan keinginan-keinginan mereka. Ya. Sambil Allah katakan kepada mereka uq'udu ma'al qa'idin. Sudahlah, kalian di Madinah saja, duduk-duduk saja, kalian tinggal bersama kelompok kalian. Kalau niatnya sudah enggak mau berperang, sudah enggak usah ngerepoti, enggak usah gawe kakean alasan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berkata demikian? Faqala ta'ala law kharaju fikum mazadukum illa khabala. Karena sejatinya orang munafik itu kalau berangkat, ya, tidaklah mereka bersatu bersama kalian, berjuang bersama kalian, kecuali pasti akan menimbulkan kerusakan.
Mending gak usah melu dari awal. Contohnya apa? Uhud. Uhud sudah ketemu 1000 pasukan, berangkat. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul memobilisasi massa dari kaum munafik, 300-nya belot. Tinggal 700 mujahidin dari sahabat. Lumayan kan itu, sepertiga. Ya, sepertiga. Maka Allah memberikan teguran tadi, sudah kalian gak usah berangkat. Kalaupun berangkat mesti gawe perkara, bikin masalah. Maka ketika perang Uhud kalah, orang munafik merasa benar kan? Loh to kandhani, rasa budal loh. Makanya bener awake dhewe belok. Ya, buktine kalah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, kalau dikatakan munafik, orang-orang enggak beriman, sudahlah kalian jangan bikin kerusakan di muka bumi. Mereka berkata, enggak, kami itu enggak merusak. Innama nahnu muslihun. Kami ini orang yang benar, orang yang memperbaiki. Nah, itu orang munafik tuh kayak gitu. Kalau sudah ditegur, diomongi, sampean ki salah mas, tobat toh, ya kan? Lu salahnya di mana? Oh, kami ini yang benar kok mas. Ya, itu dari dulu tuh kayak gitu. Ya, Al-Baqarahnya mengatakan, maka cukup Allah memberikan keterangan orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa itu. Ladzi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Kemudian orang kafir 2 ayat berikutnya. Ayat selanjutnya sampai summum bukmun umyun itu semuanya ayat orang munafik. Artinya karakter munafik itu ya lebih diterangkan di dalam Al-Qur'an sebagai acuan bagi kita. Bahwasanya mereka itu ada sampai kapanpun. Di zaman Rasul menyusahkan, di zaman berikutnya juga sama menyusahkan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wala awdha'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Kemudian ketika mereka ikut pasti akan memunculkan, menimbulkan fitnah, menampakkan kekacauan demi kekacauan, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah wa fikum samma'una lahum. Yang ditakutkan adalah ketika orang munafik ikut kemudian ngomong, ya, maka kalian itu bisa jadi tertipu dengan ucapannya. Samma'una lahum, mendengarkan kemudian tersambar subhatnya, percaya. Itu masalah. Ya, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamahum. Ketika kalian melihat dohirnya orang munafik, kalian itu akan takjub. Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang yang fasih bahasa Arabnya. Bayangkan satu orang bisa memobilisasi orang-orang, bisa berpisah dari pasukannya Rasul, kalau enggak orang yang top markotop secara ya apa istilahnya berstatement kalau bahasa hari ini. Ya. Maka awal surat Munafikun Allah sudah sebutkan karakter mereka kalau di hadapan Rasul, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Nashhadu innaka la rasulullah. Bukan hanya kita berkata engkau Rasul, enggak. Bukannya kita bersumpah engkau Rasulullah, enggak. Memakainya syahadat. Syahadat itu kesaksian paling dhuwur, Mas. Ini saya ngomong, ini ngomong artinya. Kalau saya tambahi sumpah demi Allah, itu yang namanya yamin. Ya, itu saya sumpah. Tapi kalau saya sudah bilang bersaksi, wah itu berarti ucapan terkuat. Orang munafik di hadapan Rasul, kata Allah, qalu nashhadu, kami bersaksi innaka la rasulullah, engkau itu betul utusan Allah. Ini kalau bahasa hari ini
strong statement, Mas. Ya, statement yang kuat yang bisa menyilaukan orang ya. Oh iya iki Padahal Allah kemudian jelaskan ya, wallahu na'lam, Allah Maha mengetahui. Ya, innal munafiquna lakadzibun. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang pendusta. Ya. Tapi kembali lagi, sekelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau aja tersusahkan. Ya, tentu beliau mendapatkan bimbingan dari Allah, itu pun masih tersusahkan dengan adanya orang-orang munafik. Apalagi kita. Ya. Dengan adanya dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah meluruskan sesuatu yang keliru yang sudah bertahun-tahun. Ya, kemudian kaum muslimin mulai mengenal mana itu yang tauhid, mana itu yang syirik, mana ini yang sunnah, mana ini yang bid'ah, dengan definisinya. Ya, bahwasanya segala sesuatu yang tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, nggak perlu dikerjakan kaum muslimin. Ya, itu perkara yang sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud. Itu dilihat sama orang-orang yang punya karakter nifaknya. Hari ini orang seperti itu juga pakai dalil. Orang-orang yang berdakwah tabarukan syirik di kuburan, ya, supaya mereka ngaji di kuburan, sholat di kuburan, itu sekarang bukan nggak pakai dalil juga. Ya, kalau ada yang membid'ahkan ini karena nggak ada dalilnya, kalian ketahui di Al-Quran Allah sampaikan orang-orang yang soleh, wali-walinya bal ahyaun. Waduh, mereka itu sejatinya hidup. Walakinnakum la tash'urun. Cuma kalian aja nggak tahu, kalian nggak bisa merasakan. Loh, ini di mana? Di Al-Qur'an. Waduh, pakai dalil, Mas. Tapi sak penake dhewe, lah itu bedanya. Ya. Mereka sekarang ya positifnya mereka mulai ngaji lah ya. Kan golek dalil setidaknya. Cuma yang negatifnya itu mereka berpahamkan paham hawa nafsu mereka sendiri. Nah, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, nanti bisa dilihat di At-Taubah ayat 40-47. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau Rasul saja mendapatkan teguran dari Allah terkait dengan orang munafik, dan Rasul juga mempelajari karakter-karakter ini sehingga diajarkan kepada kita secara amaliyahnya. Ya, amalan-amalan yang itu karakter munafik seperti dusta, tidak amanah dan lain seterusnya. Bahkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Zaid bin Sabit, di antara penulis wahyu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya derajatnya hasan sahih di dalam riwayat Tirmidzi ya dan lainnya. Rasul ketika bertemu dengan Zaid bin Sabit, di masa Rasulullah tidak banyak orang yang bisa nulis. Ya, tidak banyak, ada tapi nggak banyak. Rasul sampaikan kepada Zaid bin Sabit, atuhsinuna as-suryaniyah. Rasul ajak ngomong itu. Anak 11 tahun. Zaid bin Sabit bertemu Rasul itu 11 tahun usianya. Rasul sampaikan gini, Zaid, apa kamu tidak mau mempelajari Suryaniyah? Ya, Suryaniyah itu bahasa Suryaniyah itu bahasa Yahudi di zaman Rasul. Ya, kalau hari ini identiknya Ibrani, kalau di zaman Rasul itu bahasa Yahudi itu Suryaniyah. Kata Zaid bin Sabit, qultu la ya Rasulullah. Enggak, saya enggak tahu. Tapi belum pengen belajar bahasa Suryaniyah. Apa kemudian? Ini ada dalam Bukhari loh disebutkan ya, tentang hukum belajar bahasa Yahudi. Ya. Rasul kemudian berkata,
ma'aman. Aku tidak merasa aman dengan tulisan-tulisan Yahudi. Apa yang aku katakan, Rasul ngirimin surat, ya, kemudian balesannya, atau perlu diterjemahkan tapi yang menerjemahkan juga orang Yahudi, Rasul nggak percaya. Ya, karena orang Yahudi itu orang yang paling bisa, jangankan menipu menungso, yukhadi'unallah, menipu Allah. Jangankan Rasul, Allah saja diakali kok. Makanya Rasul meminta Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi, Suryaniyah saat itu. Maka ada riwayat yang menyebutkan Zaid berangkat, ya, untuk belajar bahasa Yahudi, ya, hari Kamis atau hari Jumat berangkat. Jumat 2 pekan berikutnya datang kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah selesai belajar bahasa Yahudi, bacaan dan tulisan. 2 pekan Mas belajar bahasa asing. Itu kalau Zaid bin Sabit, ya kan? Kita ini belajar bahasa Arab datnyeng, ya kan? Gak melebu-melebu. Ya, Zaid bin Sabit ada riwayat 15 hari, ada riwayat 17 hari. Intinya kurang dari 20 hari. Ya, kurang dari 20 hari itu udah tuntas bahasa Suryaniyah, tulisan dan bacaan. Ya, Masya Allah. Kenapa? Tadi karena Rasul tidak percaya apa yang mereka bawa, apa yang mereka tuliskan, atau surat menyurat untuk dan kepada Rasul atau dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka terjemahkan. Makanya hari ini orang-orang Yahudi merusak bumi Allah. Salah satunya dibantu dengan orang-orang munafik, yaitu dengan adanya tulisan, statement macam-macam yang kita nggak tahu itu benar atau salah. Padahal mereka sendiri itu istiqomah di atas akidah mereka. Kita ini kan digonjang-ganjingkan macam-macam, dirusak bumi ini. Ya, negeri-negeri kaum muslimin diadu domba macam-macam, Mas. Musliminya juga ditelanjangi agamanya. Ya, ngikuti mereka macam-macam. Kita nggak sadar itu. Padahal mereka, ya, Zionis itu sampai hari ini mereka itu punya lembaga pendidikan, sekolah yang ada di dalam Sahih Bukhari, namanya Midros. Ya, Midros. Ya, Midros itu adalah tempat di mana para rohib-rohib ini, kalau versinya zaman Nabi ya, Imam Bukhari menyebutkan, di mana para rohib atau tokoh-tokoh Yahudi mengajarkan Talmud, ya, kitab Taurat versi mereka, kepada generasi selanjutnya. Dan itu detail, dibikin multazim, betul-betul istiqomah di atas itu sampai hari ini. Ini kalau bahasa kita pondok pesantren, ya. Tapi hari ini mereka masih menggunakan midros, sebagaimana Imam Bukhari mengeluarkan hadisnya. Rasul juga zaman dulu nyebutnya midros. Para rohib mengajarkan kitab Taurat atau Talmudnya itu kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau hari ini malah pesantren yang, ya, istilahnya ditelanjangi, ya, kemudian dinodai, ya, ustadz malah kadang enek sing digebuki barang, beritane la haula wala quwata illa billah. Ki terus santri model apa? Lihat di Zionis itu masih ada midros. Mereka para rohib-rohib mengajarkan anak didiknya. Itu keluar kita bisa melihat anak-anak usia SD itu rambutnya dibikin kriwel-kriwel dengan peci khususnya, dengan tangan yang ada tali temalinya. Itu udah diajari istiqomah sejak kecil. Ya, kitanya malah nggak mau kalau ngikuti prosedur sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan ala beliau, ekonomi ala beliau, macam-macam. Ya, aneh kan, orang Yahudi itu istiqomah sampai hari ini ngajarkan generasi Talmud.
Ya, maka ada ahli bahasa yang menyebutkan midros, ya itulah nanti diserap oleh bahasa Arab menjadi madrasah atau dars, pelajaran atau tuntas, itu cara bahasanya. Bayangkan, ya bahkan sampai kebesaran Islam habis, berhenti di dinasti Ottoman atau Turki Utsmani, itu masih menyebutnya sekolahan itu midros atau madrasah. Baru kemudian ketika menjadi sekuler oleh Kamal Pasha, ya diganti menjadi ukul, ya menyerap bahasa Inggris sekul jadi ukul. Nah ini bukti bahwa dari dulu sampai hari ini munafik dan Yahudi itu senantiasa bersepakat untuk menghancurkan kaum muslimin. Kalau kita nggak cinta menghidupkan ajaran Islam, ya terus siapa lagi yang membangkitkan ini? Belum lama kok mas, belum lama. 1795 Masehi. Anggaplah di tahun 1800, kita tahun berapa ini? 2022. Tahun 1800 masih ada kopiannya, masih ada buktinya. Di mana presiden pertama Amerika, George Washington, ya itu tanda tangan surat jizyah, ya kan, kepada kepemimpinan muslimin. Itu masih ada mas, tahun 1795. Berarti tahun 1800 Amerika itu masih bayar jizyah ke kita mas, kaum muslimin, melalui jalur Libya. Ya, bayarnya di Libya karena masih kekuasaan kaum muslimin. Jadi bangsa Dimah itu kafir Dhimmi, Romawi, Amerika saat itu. Maka ketika anaknya George Washington mencoba, ya nggak mau membayar jizyah di zamannya, ya kemudian menginvasi Libya, hancur, dibabat habis oleh mujahidin muslimin saat itu. Dan ujung-ujungnya mereka akhirnya diperbanyak atau dilebihkan jizyahnya. Kurang ajar kok masalahnya. Akhirnya dinaikkan jizya. Itu masih ada. Jadi hari ini yang katanya negeri adidaya, itu karena itu tadi strong statement mas. Karena kitanya yang lemah. Ya, kitanya nggak mau pede dengan syariat ini. Tidak mau pede dengan ketika Allah memberikan ilmu. Ya, bahkan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan at-tauhid. Tauhid, apalagi asma dan sifat itu asasun usulun min ala jami'il ulum, adalah asas dari setiap ilmu. Tauhid itu di breakdown itu ketemu ilmu. Coba hari ini yang bikin masalah apa? Lengo loh. Angel golaane, harganya naik. Zaman dulu rego larang wis enek mas. Ya, sahabat sudah datang kepada Rasul, ya Rasulullah harga pada naik. Sa'ir lana, dalam riwayat Anas bin Malik, sa'ir lana. Engkau aja yang menentukan harga ya Rasul. Kalau engkau yang menentukan kan bisa stabil. Kata Rasul enggak. Fa innallaha musa'ir. Allah lah zat yang menentukan harga, karena Allah yang memberikan rezeki. Ya, coba sekarang ilmu ekonomi, kaidah ilmu ekonomi yang namanya naik turunnya harga berbanding lurus dengan apa? Berbanding lurus dengan ketersediaan produk. Semakin banyak peminatnya, semakin banyak ketersediaan produknya, harga semakin turun. Semakin langka persediaan produknya, mesti harga semakin langka. Tapi tanya sekarang, bagaimana sekarang kalau ketersediaannya, stoknya itu kan nggak mungkin satu. Mungkin di Solo ada 5, ya di Jogja ada 15, di Surabaya. Tapi kenapa di pasar ketika satu langka kabeh? Itu kan nggak ketemu judulnya kan? Sampai ahli ekonomi pun menyebutkan ini ada hand God, ada tangan Tuhan yang ikut campur dalam hal ini. Ini kalau orang beriman menyebut apa? Allah Ar-Razzaq, yang mengirimkan rezeki, menurunkan rezeki, Al-Musa'ir.
Cuma nggak ada masuk ke dalam Asmaul Husna. Tapi kita tahu di antara nama dan sifat Allah Al-Musa'ir. Meskipun kita dilarang mengasih nama anak Abdul Musa'ir. Karena yang lebih penting adalah kecukupan dan kemampuan kita dalam membeli produk. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, itu rakyat makmur. Jangan dikira semuanya serba murah, Mas. Semua tinggi barang-barang itu. Karena jizyah semakin banyak, orang-orang non-muslim juga ikut dalam kekuasaan, maka harga itu melambung. Cuma kaum muslimin gampang beli. Pilih mana sekarang? Rego dhuwur kuat tuku, rego murah ragablek tuku. Pilih mana sekarang? Kan mending rego dhuwur tapi mampu beli. Karena Allah yang menurunkan rezeki dan membagi rezeki itu semua. Kita jeda dulu untuk mendengarkan adzan Isya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ayat yang ke-47 dari surat At-Taubah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimun bidzalimin. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui perilaku orang-orang yang zalim. Jelas orang munafik itu sangat erat kaitannya dengan kezaliman. Artinya ketika sekelas Zaid bin Sabit diberikan amanah, ya, diberikan amanah untuk mempelajari bahasa yang itu bukan bahasa Arab, karena Zaid bin Sabit orang Madinah, tentu bahasanya bahasa Arab. Tapi karena musuh-musuh Islam, mereka punya berbagai macam hujjah, argumentasi, ya, dan salah satunya itu dengan narasi-narasi bahasa, dialog, khutbah, buku, penerbit dan lain seterusnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuka untuk kaum muslimin mempelajari, supaya kalau kita ditipu kita mudeng. Ya. Dan Syekh Shalih Utsaimin dengan usia beliau yang sudah lanjut saat itu, beliau akui kalau belajar hari ini beliau sudah telat dalam hal bahasa, ya. Kalau boleh saya masih kuat fisik untuk pergi ke luar negeri, ke London, ya, kemudian ke Washington untuk berdakwah mengenalkan Islam, maka aku akan belajar bahasa Inggris. Itu Syekh Shalih Utsaimin. Artinya silakan kita ini menguasai ilmu yang dari itu, dari sudut itu orang kafir bisa ngelabui kita, Mas. Tentu ketika Qur'annya ya wis kelar. Makanya bahasa Arabnya udah dateng, Mas. Ya kan, lek bahasa Arab wis kena kan kita ngasih motivasi. Mas, ayo. Sudah selesai belajar bahasa Arabnya, kita carikan ustadz muslim yang berikutnya yang mengajarkan bahasa Ibrani. Waduh, ya kan? Biar kita tahu, ya, kesesatan mereka di mana, mereka mengelabui kita di sisi mana, termasuk sejarah. Lah kita ini kalau belajar sirah oke, masya Allah sanadnya tinggi, banyak, ada yang mutawatir, ya, ada yang di bawah itu. Tapi kalau kita pengen memperjuangkan kebesaran bangsa ini, negeri yang kita lahir dan kita cintai ini, susah, Mas. Ya, susah. Nah, terkadang kalau kami diminta untuk bahasa sejarah Islam langsung, itu kadang ya saya nggak langsung terima, karena saya harus buka referensi. Itu pun referensinya Indonesia itu ada yang sistem getok tular, dan yang lebih condong ada muatan sejarah itu mesti versi orang kafir. Orang Belanda, orang Jerman, orang Prancis itu lebih bisa kita ambil muatan sejarahnya daripada versi orang lokal yang cuma gedok tular. Kalau hari ini dibenturkan antara agama dengan budaya, ya, dibenturkan, digoreng habis itu, Mas. Perkara napa, Mas?
Itu ya Allah, itu baru wayang. Ya. Baru wayang. Ini kita berhenti di situ ya. Kan harusnya nggak perlu ngikut gamelan, sinden, nggak masuk no Mas. Mau dileboknya apa enggak itu? Ya, kalau hanya wayang tok kita boleh buka sejarahnya. Tapi kalau ikut sindennya, keledeke, gamelannya, nih bayangkan sekarang. Ya, saya itu ketemu sama orang Londo gitu Mas. Jenenge apa ora apal aku. Kudu tak waca. Ya. DR Hajen The Graf dan DRTG GTH Bishop. Itu mereka berkomentar bicara wali-wali atau sunan-sunan di Indonesia dikaitkan dengan gamelan dan alat musik perlu dikaji ulang. Karena mereka punya catatan Sunan Bonang yang Sunan Bonang mengharamkan jual beli alat musik. Masya Allah. Ayo saya goreng meneh, ya kan? Ini kalau versi lokal, Masya Allah, nggak bakal selesai. Ini yang lebih ilmiah, ya, lebih ilmiah. Kenapa? Karena Sunan Bonang termasuk yang menafsirkan sebagian manusia yang tarulah wal hadis, sebagian mereka menjual belikan lahul hadis. Beliau ya, ini kalau Sunan Bonang dianggap dai Nusantara dengan versi ini, beliau mengharamkan jual beli alat musik ya, maka saya mau disebut Islam Nusantara versi yang ini ya kan, versi Sunan Bonang mengharamkan alat musik. Kalau itu disebut Islam Nusantara, saya mau disebut Islam Nusantara. Tapi yang versi ini Mas ya. Jangan yang versi yang sebelumnya. Ya, Sunan Bonang kan dai Nusantara, bagian dari Wali Songo. Nah ini mosok sebagian para sunan itu belajar sampai di Selat Malaka. Padang sampai Mekah. Belajar dengan para masyayikh, dengan khutbah, dengan para imam. Mosok balik neng masyarakat kur ngajari ngegong ini kan yo angel diterima tuh secara sejarah itu loh Mas. Ya kalau ngajari ngaji yo cocok, ngajari sholat ibadah kan cocok, wong sinaune kuwi ya. Maka kalau bicara ya budaya, wong kita aja sejarahnya nggak jelas. Artinya bukan kemudian kita merendahkan, kita rindu dengan sejarah yang komplit, dengan kebesaran kita. Ya, coba sekarang orang Borobudur yang nemukan juga orang Belanda kan, Raffles kan, ya, yang saat itu bertugas dan menugasi anak buahnya menemukan suatu bangunan, ternyata itu disebut candi. Bahasa Sanskerta candi itu Boro. Karena di wilayah yang sekarang masuk Magelang itu kampungnya yang namanya Bodo, maka dikenal dengan Boro Bodo. Itu bahasa Sanskerta, candi Boro ya, Bodo wilayah kampung. Tapi aksen Londonnya akhirnya sampai di kita Borobudur. Awalnya Borobudur, candi yang ada di kampung Bodo. Makanya dalam sejarah klasik Jawa ada pemuda yang terkenal dari wilayah Bodo, dikenal disebut dengan Joko Bodo. Jangan nyebut Joko Bodo, makanya pinter-pinter sampai hari ini. Ya, bukan Joko Bodo Pak, Joko Bodo. Karena datang dari kampung Bodo. Solo Tigo enek tingkir, makanya disebut Joko Tingkir. Ngalor neh enek orang yang mendakwahkan Islam di sekitar Gunung Muria, maka disebut Sunan Muria. Biasa kan? Biasa. Kenapa sekarang kalau jamaah ini memakai nisbat dengan daerahnya? Ya, kenapa disebut uang aneh? Ya, contohnya datang dari mana ini? Mana? Ya, dari daerah Solo ya. Siapa namanya? Abdullah As-Solowi. Ya, daerah apa ini sini? Wonorejo.
ya, daerah Sopo Abdullah, Wonorejowi, ya, Srageni, macam-macam. Ini calon-calon radikal. Waduh, anti budaya, anti NKRI. Lu Joko Tingkir dinisbatnya ke Tingkir, biasa aja kita. Ya, makanya entah kita ini memang dipudarkan dalam sejarah atau memang kita belum mempelajari itu. Sehingga dengan mudahnya kita ketika ada ini, ada itu, oh ini. Lah kalau mau fair Mas, yang bangun Borobudur sama Prambanan itu satu nasab. Borobudur Wangsa Sailendra, Prambanan Sanjaya, tapi satu nasab. Sama-sama nasab Sailendra itu. Tapi ketika Borobudur dengan keyakinan Budanya bikin candi Borobudur. Tapi kemudian bahasa apa? Agamanya kan berarti mulai kepincut dengan Hindu, murtad dari Buddha, mu'alaf Hindu. Ini bahasanya mudahnya gitu Mas. Ya kan? Murtad ke Buddha, mu'alaf Hindu. Karena suka ibadah, bikin candi berikutnya ala Hindu Prambanan. Itu satu nasab, sama-sama nasab Sailendra. Tapi nggak pernah ada mengkritisi, oh ini radikalisme Buddha. Ya kan? Oh ini anti Hindu. Nggak pernah ada. Tapi kalau Islam, geser titik Mas. Ributnya, ya Allah. Makin nggak usah digagas, kayak gitu nggak usah digagas Mas. Ya, kita istiqomahkan dalam menuntut ilmu, istiqomahkan dalam taklim, sudah biarlah. Ya, engkau lek ngabar dewe. Jangan kita tersulut juga, jangan mudah tersulut. Itu semuanya datang dari orang-orang itu tadi. Ya, di situ ada karakter-karakter nifak, karakter-karakter munafik yang mereka saja yakin nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Yo melu goro-goro rame melu, obong-obong melu gitu aja. Itu bukan karakter orang beriman. Orang beriman punya istiqomah, punya akidah. Kenceng ya di atas kekokohan dalam berakidah. Ya, ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.